Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Yoga Pratama, NIM 01200013 dari kelas Teori A, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keolahragaan, Universitas 11 Maret. Di sini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana mencari korelasi multiple menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara mencarinya, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan korelasi multiple. Korelasi multiple atau korelasi berganda merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melihat hubungan dari 3 variabel atau bahkan lebih, di mana 2 variabel merupakan variabel independen dan satu lagi merupakan variabel dependen. Jadi nanti di korelasi multiple ini terdapat 2x ataupun 2y. Kemudian, pada umumnya, analisis korelasi ganda bertujuan untuk mencari hubungan antara 2 atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Selain itu, analisis korelasi ganda juga dipergunakan untuk mencari kuat atau lemahnya hubungan antara 2 atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini saya sudah mempunyai contoh di mana di sini terdapat 4x dan 2y. X1-nya itu adalah kelincahan, X2 panjang tungkai, X3 kekuatan otot tungkai, X4 berat badan, kemudian Y-nya ada Y1 kecepatan lari, dan Y2 adalah tinggi lompatan. Di sini kita akan mencari apakah kelincahan, panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, berat badan dapat mempengaruhi kecepatan lari ataupun tinggi lompatan. Untuk membuktikannya, langsung saja kita menuju aplikasi SPSS. Baik, di sini di aplikasi SPSS langsung saja kita masuk ke variable view. Di variable view ini kita masukkan data-data yang akan kita cari, di mana terdapat yang pertama adalah X1, X2, X3, X4, kemudian Y1 dan Y2. Untuk desimalnya kita ubah semuanya menjadi 0. Kenapa diubah menjadi 0? Ini agar mempermudah kita saat membaca di data view. Kita ubah saja semuanya menjadi 0. Oke, jika sudah, kemudian di bagian label kita masukkan X1 yaitu kelincahan, kemudian X2 adalah panjang tungkai, X3 adalah kekuatan otot tungkai, X4 adalah berat badan, kemudian sebentar, kita ulang ya, panjang tungkai, kemudian kekuatan tungkai, X4-nya adalah berat badan. Kemudian di sini Y1-nya adalah kecepatan lari, Y2-nya adalah tinggi lompatan. Oke, jika sudah, kita menuju ke data view. Nah, di sini sudah muncul berupa X1, X2, X3, X4, Y1, dan Y2. X1 ini merupakan kelincahan itu tadi, di mana di sini saya sudah mempunyai 20 data yang akan dimasukkan untuk X1, X2, X3, X4, Y1, dan Y2.
Baik, yang pertama kita masukkan dulu yang X1 berupa kelincahan. Kita masukkan sini. Saya sudah mempunyai data, atau kita bisa memakai data secara acak, misalkan 11. Nah, di sini saya mempunyai 10 responden. Kemudian di X2. X2 itu panjang tungkai. Panjang tungkai bisa jadi 90 cm, 98, dan 7. Kemudian X3 yaitu kekuatan tungkai atau power otot tungkai. Kemudian X4-nya yaitu berat badan 5, 4, 6, 8, 50. Nah, untuk Y1-nya ini adalah kecepatan lari dengan jarak 100 meter. Misalkan kita punya data untuk yang murid pertama itu dengan catatan waktu misal 14 detik. Kemudian misalkan ini siswa kedua 13 detik. Kemudian Y2 yaitu tinggi lompatan. Kini kita memakai satuannya adalah sentimeter. Misalkan siswa yang pertama itu mendapatkan hasil 110 cm, kemudian siswa kedua 120, siswa ketiga 124, dan seterusnya. Dua 10 lagi. Oke, jika data semuanya sudah kita masukkan, kemudian kita pilih menu Analyze, kemudian pilih Regression, kita klik Linear. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian yang kecepatan lari atau Y ini kita masukkan ke bagian dependent. Kemudian yang kelincahan, panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, berat badan itu kita pindahkan ke bagian yang independen. Oke, kita pindahkan semuanya ya. Oke, berat badan juga kita pindahkan. Oke, jika sudah, kemudian enter dan next. Next saja. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita masukkan tinggi lompatan.
Sebentar. Oke, klik next. Kemudian yang kedua, kita masukkan yang tinggi lompatan, kita masukkan ke sini. Kelincahan, panjang tungkai, kekuatan tungkai, berat badan juga kita masukkan. Oke, jika semuanya sudah dimasukkan, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasilnya atau outputnya berupa ada model summary, terus ANOVA, sama satu lagi yaitu koefisien. Di sini juga muncul berupa unstandarisasinya, dimana jika nilainya kurang dari 0,05 maka data ini dapat berkorelasi. Namun apabila lebih dari 0,05 maka data ini tidak dapat berkorelasi dan data tersebut dapat dikatakan tidak valid. Begitu, mungkin itu saja informasi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.